Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin membahas tentang hak dan kewajiban warga negara. Pembahasan selanjutnya simak video ini. Refki Cahya Rivaldi. Di sini saya akan membahas tentang hak dan kewajiban warga negara, yaitu bangsa negara adalah orang-orang yang memiliki kesamaan asal keturunan, adat, bahasa, dan sejarah, serta berpemerintahan sendiri. Bangsa adalah kumpulan manusia yang biasanya terikat karena kesatuan bahasa dan wilayah tertentu di muka bumi. Dengan demikian, bangsa Indonesia adalah sekelompok manusia yang mempunyai kepentingan yang sama dan menyatakan dirinya sebagai atau bangsa serta berproses di dalam satu wilayah Nusantara atau Indonesia. Baik, di sini saya akan membahas tentang syarat-syarat definisi negara yang mencakup beberapa elemen. Untuk yang pertama ada penduduk, yaitu semua orang yang berdomisili dan menyatakan diri ingin bersatu. Yang kedua ada wilayah, yaitu batas teritorial yang jelas atas darat dan laut serta udara di atasnya. Yang ketiga ada pemerintah, yaitu organisasi utama yang bertindak menyelenggarakan kekuasaan, fungsi-fungsi dan kebijakan mencapai tujuan. Yang keempat ada kedaulatan, yaitu supremasi wewenang secara merdeka dan bebas dari domisi negara lain dan negara memperoleh pengakuan dunia internasional. Ali Awaludie. Manakah fungsi-fungsi negara itu terlaksana sangat tergantung pada partisipasi politik semua warga dan mobilisasi sumber daya kekuatan negara. Ada elemen kekuatan negara yang tercermin dalam hal-hal berikut. Yang pertama, sumber daya manusia, yaitu jumlah penduduk, tingkat pendidikan warga, nilai budaya masyarakat, dan kondisi kesehatan masyarakat. Yang kedua, teritorial negeri, yaitu mencakup luas wilayah negara, darat dan laut, letak geografis dan situasi negara tetangga. Yang ketiga, sumber daya alam, yaitu kondisi alam material bumunya berupa kandungan mineral, kesuburan, kekayaan laut dan hutan. Yang keempat, kapasitas pertanian dan industri, yaitu tingkat budaya usaha warga negara dalam bidang pertanian, industri, dan perdagangan. Yang kelima, kekuatan militer dan mobilitas, yaitu kapasitas power yang mampu diterapkan militer dalam hal mewujudkan kekuasaan dari pemerintah demi tercapainya tujuan negara. Yang terakhir, elemen power yang tidak nyata tak terwujud, yaitu segala faktor yang mendukung kedaulatan negara berupa kepribadian dan kepemimpinan, efisiensi, birokrasi, persatuan bangsa, dukungan internasional, reputasi bangsa, nasionalisme, dan sebagainya. Ini saya akan menjelaskan tentang penduduk dan warga negara. Penduduk menurut pasal 26 ayat 2 UUD 1945 ialah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia. Sedangkan warga negara menurut pasal 26 ayat 1 ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 62 1958 tentang kewarganegaraan, orang yang berdasarkan perundang-undangan yang berlaku sejak proklamasi 17 Agustus 1945 sudah menjadi warga negara Republik Indonesia. Warga negara dari suatu negara berarti anggota dari negara itu yang merupakan penduduk dan penanggung jawab terhadap kemajuan dan kemunduran suatu negara. Oleh sebab itu, seseorang menjadi anggota atau warga suatu negara haruslah ditentukan oleh undang-undang yang dibuat oleh negara tersebut. Sebelum negara menentukan siapa-siapa yang menjadi warga negara, terlebih dahulu negara harus mengakui setiap orang berhak memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali sebagaimana dinyatakan oleh pasal 28E ayat 1 UUD 1945. Hisham Yasiruddin AI. Pengertian dan ruang lingkup HAM. HAM adalah hak-hak yang melekat pada diri manusia, dan tanpa hak-hak itu manusia tidak dapat hidup layak sebagai manusia. Hak tersebut diperoleh bersama dengan kelahirannya atau kehadirannya di dalam kehidupan masyarakat. Pilar 2001. Nah, HAM ini bersifat umum atau universal karena diyakini bahwa beberapa hak
dimiliki tanpa batasan, tanpa perbedaan atas bangsa, ras, atau jenis kelamin. HAM juga bersifat superlegal, artinya tidak tergantung pada adanya suatu negara atau undang-undang dasar, kekuasaan pemerintah, bahkan kewenangan lebih tinggi karena berasal dari sumber yang lebih tinggi, Tuhan. Lalu selanjutnya hak warga negara. Yang pertama, hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Yang kedua, berhak berserikat, berkumpul, serta mengeluarkan pikiran. Lalu yang ketiga ada berhak untuk hidup dan mempertahankan kehidupan. Yang keempat, berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan. Yang kelima, setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta perlindungan kekerasan dan diskriminasi. Lalu selanjutnya ada asas kewarganegaraan. Yang pertama, asas kelahiran, ius soli. Lalu yang kedua itu ada asas keturunan, ius sanguinus. Lalu yang terakhir ada asas perkawinan. Ikril Latif Legowo. Selanjutnya, problem status kewarganegaraan. Yang pertama, apatride, yaitu seseorang yang tidak mendapat kewarganegaraan disebabkan oleh orang tersebut lahir di sebuah negara yang menganut asas ius sanguinis. Yang kedua, ada bipatride, yaitu seseorang akan mendapatkan dua kewarganegaraan apabila orang tersebut berasal dari orang tua yang menganut sanguinis, sedangkan dia lahir di suatu negara yang menganut asas ius soli. Yang ketiga, multipatride, yaitu seseorang atau penduduk yang tinggal di perbatasan antar dua negara. Selanjutnya, kewajiban warga negara. Yang pertama, wajib menjunjung hukum dan pemerintah. Yang kedua, wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Yang ketiga, wajib menghormati hak asasi manusia orang lain. Yang keempat, wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan negara dengan undang-undang untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain. Selanjutnya, tugas dan tanggung jawab negara. Yang pertama, negara menjamin kemerdekaan setiap penduduk. Yang kedua, negara atau pemerintah wajib membiayai pendidikan, khususnya pendidikan dasar. Yang ketiga, pemerintah berkewajiban mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional. Yang keempat, negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari anggaran belanja negara, belanja daerah. Yang kelima, pemerintahan memajukan ilmu pengetahuan serta teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama, persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban dan kesejahteraan umat manusia. Sekian presentasi dari kami. Jika ada salah kata, kami mohon maaf dan kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.